Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang seseorang yang susah move on dari kamu. Siapa sih dia ya yang susah melupakan kamu? Nanti kita akan cek energinya ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice. Saya mulai ya Cancer. Dia yang susah move on dari kamu, siapa sih dia? Apakah dia adalah mantan kamu yang mungkin dulunya dia itu sering mengecewakan kamu dan ada energi di mana dia menyesal ya, dan dia baru sadar kalau kamu ini yang terbaik untuk dia ya, sehingga dia di sana menyesal, susah move on ya, susah untuk melupakan kamu gitu. Atau mungkin ini dari energi seseorang yang naksir, suka ya, tertarik sama kamu, tapi dia nggak berani ngungkapin perasaannya, mungkin karena ada perbedaan-perbedaan di antara kalian ya. Bisa jadi dia insecure ya, dan dia hanya bisa mencintaimu dalam diam, hanya bisa memantau kamu dari kejauhan gitu. Dan kita akan cek ya energinya, siapa sih dia yang susah move on dari kamu Cancer. Di sini ada Six of Pentacles, ada Two of Wands, ada King of Cups, ada Four of Pentacles, ada The Star, ada Three of Wands, ada The Justice, ada The Hangman, ada The Tower. Di sini maksudnya under the deck-nya The Tower ya. Di sini ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Dan yang kuat di sini aku melihatnya, yang kuat ada Leo, kuat ya, ada Leo, ada juga Libra ya, ada juga Cancer ya, Pisces juga kuat di sini ya, Aries juga kuat ya. Dan kita mulai bahas ya, dia yang susah move on dari kamu Cancer. Di sini aku melihatnya ada jarak di antara kalian ya, dan di sini terlihat ada seseorang yang memantau kamu ya, sering memantau kamu, sering stalkingin sosmed kamu ya. Kamu hari ini update status tidak, kamu posting apa sih, kamu dalam posting kamu ini ada kata-kata yang nyenggol dia tidak gitu. Jadi ada yang memperhatikan kamu dalam diam-diam ada yang memperhatikan kamu di sini. Dan dia adalah seseorang yang naksir sama kamu, memendam perasaan sama kamu, tapi dia nggak percaya diri ngungkapin perasaannya ke kamu karena dia terlihat ya hubungan ini nggak akan bisa berkembang, hubungan ini nggak akan bisa jalan, hubungan ini nggak akan bisa bersatu karena banyak sekali perbedaan di antara dia dan kamu ya, di antara kalian. Yang dia lihat adalah seperti itu ya Cancer. Dan di sini aku melihatnya juga dia berusaha untuk memanipulasi perasaannya dengan cara ya dia fokus ke pekerjaan, fokus dengan apa yang dia lakukan gitu. Ya sembari itu ya dia saat ini memang sedang mencapai kesuksesannya dia gitu. Dia bekerja keras supaya finansialnya pun mengikuti, keadaan finansialnya juga memadai, dan dia juga punya cita-cita, dia juga punya pengen menjadi orang yang sukses gitu. Itu juga keinginan dia. Jadi di sini prioritasnya bukan hanya kamu, tapi dia juga memprioritaskan pekerjaannya juga gitu. Jadi di sini tapi dia sering gagal fokus ya dengan pekerjaannya, sering gagal fokus ya karena mikirin kamu. Dia pengen jujur terus terang dengan perasaannya ya, tapi dia ada sesuatu hal yang menghambat dia, ada sesuatu hal yang membuat dianya stuck, diem di tempat ya. Ada yang mungkin membisiki dia, jangan kamu lakukan ya, ini tidak baik, ini hubungan yang mungkin tidak akan bisa berkembang ya, hubungan ini toksik dan bla 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 seperti itu. Dan dia terhenti, dan itu yang membuat dia tertahan gitu. Dan dia kadang juga sadar, iya memang benar ini hubungan tidak akan ada arahnya gitu, tidak, hubungan bisa dikatakan hubungan ini toksik gitu, yang ada energi di mana ya dia sadar dengan hal itu gitu. Dan di sini juga sebenarnya ya dalam dia berusaha untuk move on dari kamu, berusaha untuk melupakan kamu ya, melupakan bayangan kamu dari ingatannya dia, ternyata ya
sulit gitu. Dia baru sadar kalau kamu ini memang seseorang yang mungkin sudah membuat dia ini dilema gitu. Sudah membuat dia ini ya kacau pikirannya gitu. Dan di sini juga terlihat ya, dia ini benar-benar membutuhkan kamu. Kamu adalah sosok orang yang mungkin bisa merubah hidupnya dia. Mungkin dia dulunya pernah punya masa lalu yang buruk ya, pernah dikecewakan. Dan ketika dia bertemu dengan kamu ya, ketika waktu dia masih dekat dengan kamu, ketika kalian ini saling curhat-curhatan ya, dia ngerasa nyaman, ngerasa cocok, ngerasa kamu ini adalah sosok orang yang dibutuhkan dia gitu. Tapi dia juga sadar hubungan ini hubungan yang susah untuk bersatu gitu. Nggak semudah itu gitu. Untuk bersatu itu nggak semudah itu karena banyak sekali perbedaan. Ya salah satunya adalah berbeda status ya. Mungkin di sini kondisinya ya bisa kamu atau bisa dia yang udah punya pasangan resmi. Jadi di sini ya memang sulit gitu, rumit juga gitu. Nggak mungkin, menurut dia itu nggak mungkin gitu. Karena dia juga nggak mau pihak lain ini ya seseorang pasangan kamu atau pasangan dia ya, ini energinya vice versa, bisa kamu yang udah punya pasangan atau dia yang udah punya pasangan akan terluka gitu, akan kecewa, akan sakit hati, akan merasakan dihianati. Dia nggak mau seperti itu dan dia juga nggak mau menanggung resikonya. Maksudnya nanti kalau kalian berusaha ya untuk bersama, berjuang untuk bersama, akan banyak sekali gosip, akan banyak sekali orang yang mencibir, akan banyak sekali orang yang tidak setuju, akan banyak sekali orang yang pokoknya intinya dia nggak mau terjadi konflik gitu. Jadi dia itu berusaha ya udah gitu, kita mungkin ini bukan takdirku untuk bersatu dengan kamu, jadi lebih baik aku juga berusaha untuk menarik diri ya. Tapi dalam dia memutuskan hal itu, dia susah untuk move on dari kamu. Dia mungkin ya itu tadi, memang butuh waktu ya, butuh proses, tapi dia akan berusaha untuk melupakan kamu di sini. Dan dia mempertimbangkan itu tadi resikonya, atau mungkin dia akan mempertimbangkan ketika dia nekat untuk memperjuangkan kamu ya. Dan dia bingung di sini. Dia udah berusaha mengambil keputusan dengan baik ke depannya, yang terbaik untuk dia, tapi dia masih bingung milihnya antara memperjuangkan kamu atau mungkin melepaskan kamu. Ketika nanti dia memperjuangkan kamu akan ada resikonya ya, berakibat buruk. Dan ketika dia melepaskan kamu juga dia akibatnya resikonya ya dia akan terus tersiksa dengan batinnya gitu, karena dia susah move on dari kamu. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup pembaca dari saya ya, Cancer. Semoga ini resonate untuk kalian para Cancer ya. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.